Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhandis Mutiuddin dari Ekonomi Syariah semester 5 Universitas Sunan Giri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Berikut adalah materi-materinya. Oke, yang pertama adalah pengertian manajemen keuangan, yaitu suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Aktivitas manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, seproduktif untuk menghasilkan laba. Jadi, manajemen keuangan yaitu suatu kegiatan merencanakan, menganggarkan, dan mengelola. Apa sih yang direncanakan? Contohnya, bagaimana mencari uang. Selanjutnya, apa yang dianggarkan? Uang. Untuk apa? Mengelola. Ya, setelah mengelola yaitu pengendalian agar bisnis yang kita jalankan atau perusahaan tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu memeriksa. Apa yang diperiksa? Setelah melakukan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pengendalian, harus adanya evaluasi. Agar apa? Agar perusahaan berjalan dengan stabil dan maksimal. Dan sesudah itu yaitu pencarian. Mencari dana kembali dan menyimpan dana kembali dari para investor yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan itu. Oke, selanjutnya adalah fungsi manajemen keuangan. Yang pertama ada keputusan pendanaan, yaitu pencarian dana atau raising of funds dari luar atau dari dalam perusahaan. Terus yang kedua yaitu kebijakan dividen, yaitu keputusan manajer keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Yang ketiga yaitu keputusan investasi, yaitu keputusan untuk pengelolaan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Dan selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan. Yang pertama ada pendekatan keuntungan dan risiko, dan yang kedua ada pendekatan likuiditas profitabilitas. Yang pertama yaitu pendekatan keuntungan dan risiko, yaitu manajemen keuangan harus menciptakan keuntungan atau laba yang memaksimalkan dengan tingkat risiko yang minimal. Menciptakan laba yang bertujuan memaksimalisasi nilai perusahaan dan dapat memakmurkan pemegang saham. Risiko yang minimal agar biaya operasional perusahaan efisien. Berikutnya yang kedua pendekatan likuiditas profitabilitas. Manajer keuangan menjaga kesediaan uang kas untuk memenuhi kewajiban finansial dengan segera dan berusaha agar memperoleh laba perusahaan, terutama untuk jangka panjang. Jadi penting nggak sih manajemen keuangan itu? Penting banget. Dengan manajemen keuangan, perusahaan dapat melakukan beberapa keputusan dengan tepat seperti keputusan pendanaan, investasi, dan kebijakan dividen. Bayangin aja kalau perusahaan nggak punya manajemen keuangan, pasti gimana? Oke, berikutnya yaitu ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan-kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Terkait dengan bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan, maka ruang lingkup manajemen keuangan secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut. Yaitu adalah gambar skema ruang lingkup manajemen keuangan dengan keterangan yaitu pertama aliran kas dari investor, saham, dan obligasi. Dan yang kedua yaitu alokasi dana untuk operasional perusahaan. Yang ketiga yaitu aliran kas hasil operasi perusahaan. Yang keempat yaitu pembayaran dividen atau bunga. Dan yang kelima yaitu laba ditahan. Yaitulah tadi mengenai tentang manajemen keuangan. Mungkin bila ada kekurangan
dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.